Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Monica. Santa Monica lahir tahun 331 dari keluarga Kristen di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang mudah naik darah dan sering mabuk. Berhadapan dengan itu, Monica tetap sabar dan lembut hati. Doa-doa Monica dan kesabarannya membuat suami serta ibu mertuanya bertobat menjadi Kristen. Di antara anak-anaknya, Agustinuslah yang paling mencemaskan hatinya. Monica bertahun-tahun berdoa agar Agustinus bertobat. Monica pun selalu menyertai anaknya kemanapun ia pergi. Jalan terang mulai terlihat ketika Monica berkenalan dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membawa putranya Agustinus ke jalan pertobatan. Beberapa hari sesudah pertobatan putranya, ia pun jatuh sakit. Kepada Agustinus ia berkata, "Anakku, satu-satunya yang kukehendaki ialah agar engkau mengenangkan daku di altar Tuhan." Ia pun akhirnya meninggal di Ostia, Roma. Hidup Santa Monica sungguh memberikan teladan bagi para ibu. Kesulitan di rumah, kecemasan karena anak-anak, kesusahan setiap hari dihadapinya dengan satu sikap, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan lewat doa. Monica menghadapi setiap masalahnya dengan berani, menimba kekuatan lewat doa, dan tetap percaya akan penyertaan Kristus yang takkan meninggalkan umatnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia dalam perkara kecil. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang talenta. Ada seorang yang memanggil 3 orang hambanya dan mempercayakan kepada mereka talenta dalam jumlah yang berbeda menurut kesanggupan mereka. Orang pertama diberi 5 talenta, orang kedua diberi 2 talenta, dan orang ketiga diberi 1 talenta. Pemberian talenta dengan jumlah yang berbeda itu bukannya tanpa maksud. Maksud Tuhan yang memberikan talenta itu adalah agar setiap orang dapat mengembangkan talenta yang diberikan. Demikian jumlah 5 talenta atau 2 atau 1 talenta adalah modal yang diharapkan dapat dikembangkan oleh ketiga orang itu. Kenyataan menunjukkan bahwa orang pertama dan kedua berhasil menerjemahkan maksud Tuhan mereka dengan baik. Orang yang menerima 5 talenta berhasil mengembangkannya sehingga menghasilkan laba 5 talenta. Demikian juga orang kedua yang menerima 2 talenta. Ia berhasil menjalankannya atau mengolahnya sehingga menghasilkan laba atau keuntungan 2 talenta. Berbeda dengan 2 orang sebelumnya, orang ketiga yang menerima 1 talenta justru bersikap sebaliknya. Injil mencatat, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Itu berarti 1 talenta yang dipercayakan kepada orang itu tidak dijalankan, dan dengan begitu ia tidak mendapat keuntungan atau laba. Saudara-saudariku terkasih, apa itu talenta? Dalam konteks bacaan ini, talenta menunjuk pada sejumlah uang. Tetapi dalam arti yang lebih luas, talenta sering dimengerti atau dikaitkan dengan bakat, kemampuan akal budi atau kecerdasan, keterampilan, atau singkatnya segala potensi yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Kalau talenta dimengerti dalam arti yang luas seperti itu, maka kisah ini mengajak setiap orang untuk bertanya diri sejauh mana kita mengembangkan bakat dan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Apakah saya diberi talenta sebanyak 5 atau 7? Atau apakah Tuhan memberi saya 2 atau 3 atau bahkan 1 talenta? Ternyata jumlah bukan ukuran bagi Tuhan. Bagi Tuhan, ukurannya adalah
Apakah dengan 1 atau 5 talenta yang diberikan itu, saya telah menjalankannya dan mengembangkannya atau tidak? Meskipun Tuhan memberi kepadaku 5 talenta, tetapi selama ini saya malas mengembangkannya, maka talenta sejumlah itu pun tidak berarti banyak. Sebaliknya, bila yang saya miliki hanya 1 talenta, tetapi saya sungguh-sungguh mengembangkannya sehingga berguna untuk hidup saya dan orang lain, itulah yang bernilai. Jadi, bukan persoalan jumlah, tetapi persoalan bagaimana saya memberdayakan sejumlah bakat dan kemampuan yang diberikan atau dipercayakan Tuhan kepada saya. Maka, jangan sia-siakan anugerah atau bakat yang Tuhan berikan kepadamu, sebab pada waktunya kita masing-masing diminta pertanggungjawaban. Siapa yang setia pada perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sebaliknya, siapa yang tidak setia dalam perkara yang kecil, tidak akan dipercayakan kepadanya perkara yang besar. Mengapa? Karena ia sudah membuktikan bahwa ia mampu mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya. Semoga demikian. Amin.